Ormas salah sasaran. Suasana siang di bulan Ramadan begitu terik. Jalanan tampak sepi, sebagian besar orang memilih beristirahat sambil menunggu waktu berbuka. Namun, di sebuah gang sempit, sekelompok orang mengenakan seragam putih-putih dengan logo Ormas Islam di dadanya berjalan dengan wajah penuh amarah. Mereka berjumlah sekitar 10 orang. Dipimpin oleh Ustadz Faisal, seorang pria bertubuh besar dengan sorban melilit kepalanya. Hari ini kita razia warung makan yang masih buka siang hari, serunya. Siap Ustadz, sahut para anggotanya. Mereka mulai menelusuri gang demi gang, mencari warung yang nekat beroperasi di siang hari. Target ditemukan. Tak butuh waktu lama, mereka menemukan sebuah warung makan sederhana bernama Warung Embok Sarmi. Asap mengepul dari dapur, aroma nasi goreng dan ayam goreng menyeruak ke udara. Mata Ustadz Faisal menyipit. Berani-beraninya dia buka siang-siang begini, geramnya. Tanpa basa-basi, mereka langsung masuk ke dalam warung. Brak! Faisal membanting pintu hingga para pelanggan yang sedang makan terkejut. Ada beberapa orang di dalam warung, termasuk seorang pria berambut cepak yang duduk di sudut sambil menikmati makan siangnya. Dasar tak tahu aturan! Ini bulan puasa! Kenapa warung ini masih buka? Teriak Faisal. Mbok Sarmi, pemilik warung yang sudah tua, mendekati mereka dengan wajah ketakutan. Maaf Pak, saya hanya melayani orang-orang yang tidak berpuasa seperti musafir dan orang sakit, katanya dengan suara bergetar. Namun, Faisal tak mau mendengar alasan. Kami tidak peduli, tutup warung ini sekarang juga atau kami akan merobohkannya. Para anggota Ormas mulai membalik meja, merampas makanan dan mengusir pelanggan. Namun, saat mereka hendak mengusir pria berambut cepak di sudut ruangan, pria itu tetap duduk santai, menyantap makanannya dengan tenang. Mata Faisal membelalak. Hei kau, apa kau tak dengar kami menyuruh keluar? Pria itu mengangkat kepalanya perlahan. Tanpa ekspresi, ia mengambil serbet, menyeka mulutnya, lalu menatap Faisal dengan tatapan tajam. Saya bayar untuk makanan ini. Dan saya juga punya hak untuk makan di sini, katanya dingin. Faisal mendekat, menggebrak meja pria itu. Kau menantang kami. Pria itu berdiri perlahan, dengan tubuh tegap dan wajah dingin. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, sebelum kalian bertindak lebih jauh, aku sarankan kalian pergi. Ormas itu tertawa mengejek. Dengar tuh, dia pikir bisa mengusir kita, kata salah satu anggota. Faisal mendekat, menatap tajam. Kau pikir kau siapa? Pria itu tersenyum tipis, lalu membuka jaketnya, memperlihatkan kaos hitam dengan logo Kopassus di dadanya. Semua terdiam. Namun, Faisal mencoba menutupi rasa gentarnya. Kopassus, kami tidak takut, katanya sambil memberi kode kepada anggotanya. Hantaman balasan. 3 anggota Ormas maju mendekati pria itu. Namun, sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, pria itu menggerakkan tubuhnya dengan cepat. Dor. Satu pukulan telak mendarat di perut salah satu anggota Ormas, membuatnya terkapar seketika. Brak. Dalam hitungan detik, pria itu bergerak seperti kilat, menghantam satu persatu anggota Ormas dengan gerakan presisi. Satu ditendang ke belakang hingga menabrak meja. 2 lainnya dihantam dengan siku dan jatuh ke lantai, mengerang kesakitan. Faisal melangkah mundur. Wajahnya yang tadi penuh amarah, kini dipenuhi ketakutan. Pria Kopassus itu berjalan mendekatinya dengan tatapan tajam. Dengar baik-baik, katanya dengan suara dingin. Puasa itu ibadah. Ibadah harus dilakukan dengan keikhlasan, bukan dengan paksaan dan kekerasan. Faisal menelan ludah. Saya tidak peduli siapa kalian, tapi kalau kalian merazia orang seenaknya,
mengintimidasi rakyat kecil, dan membuat onar. Kalian bukan pejuang agama, kalian cuman preman bersorban. Faisal dan anggota ormas yang masih bisa berdiri langsung lari terbirit-birit, meninggalkan rekan-rekannya yang masih kesakitan di lantai. Orang-orang di warung yang tadi ketakutan kini mulai tersenyum lega. Mbok Sarmi mendekati pria Kopassus itu dengan wajah penuh rasa syukur. "Terima kasih, Nak," katanya. Pria itu hanya tersenyum tipis, lalu kembali duduk dan melanjutkan makannya seolah tak terjadi apa-apa. Jadi, teman-teman ibadah itu tentang keyakinan masing-masing. Kita tidak bisa memaksaan kehendak orang. Untuk kisah seru lainnya, jangan lupa like, share, and subscribe.